Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Nova Wiryadinata dengan NIM 1915051073 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Uniksa kelas 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkabelan UTP ya. Jadi pengkabelan UTP ini adalah salah satu materi dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi komunikasi data itu bisa dari wireless atau berdasarkan dari wired atau menggunakan kabel. Nah, untuk menggunakan kabel itu sendiri ada yang namanya interface I/O-nya. Jadi interface I/O itu ada 3. Yang pertama adalah serial port, kemudian ada parallel port, kemudian ada Ethernet port. Nah, untuk Ethernet port itu sendiri yang dimaksud adalah Ethernet network. Jadi Ethernet network itu adalah salah satu interface I/O ya. Jika di dalam sudut pandang OSI layer itu berada pada layar pertama yaitu physical layer. Yaitu Ethernet network ini menggunakan kabel UTP atau Unsigned Twist Pair. UTP ini biasa digunakan dalam transmisi jaringan lokal atau local area network. Kemudian untuk karakteristik kabel UTP itu sendiri ya, yang namanya twist pair itu ada pasangan kabel yang melilit. Itu dikarenakan tidak adanya lapisan aluminium. Nah, kabel yang melilit ini digunakan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dan crosstalk. Kemudian untuk standar pemasangannya itu ada 2. Yang pertama ada penempatan pin. Yang kedua adalah perangkat yang akan dihubungkan. Untuk penempatan warna pin itu ada 2 jenis atau 2 tipe. Yang pertama ada tipe 568A, yang kedua adalah T568B. Kemudian untuk perangkat yang akan dihubungkan, ada yang menggunakan straight through dan ada yang menggunakan crossover. Untuk penempatan warna pin ya, ini ada 2 gambar ya. Yang di kiri ini adalah T568A, dan di kanan adalah T568B. Jadi bisa dilihat ini untuk T568A dimulai dari putih hijau, hijau putih oranye, biru, kemudian ada putih biru, orange putih coklat dan coklat. Kemudian untuk T568B itu ada putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Jadi yang membedakan itu adalah warna kabel hijau dan orange-nya. Untuk fungsi warna ya, jadi ada 4 fungsi di sini. Untuk warna orange dan hijau itu untuk menghantar pakai data. Kemudian untuk warna biru itu untuk menghantarkan pakai suara. Kemudian untuk yang warna coklat itu digunakan untuk menghantar tegangan DC atau direct current. Untuk straight through ya, itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda. Contohnya itu seperti PC dengan hub, kemudian ada switch dengan router. Nah, untuk straight through ini dapat menggunakan T568A di kedua konektor atau T568B di kedua konektor. Jadi harus pilih salah satu, tidak boleh berbeda. Bisa dilihat ini adalah jalur dari straight through. Jadi lurus seperti ini. Antara konektor 1 dengan konektor 2 itu sama. Kemudian untuk crossover itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang sejenis. Contohnya itu dengan komputer, router dengan router. Itu harus menggunakan T568A dan T568B. Jadi harus menggunakan kedua tipe konektor. Nah, untuk konektor A ini atau konektor 1 ini, kalau dilihat dari gambarnya dimulai dari putih oranye itu menandakan bahwa ini menggunakan T568B. Kemudian untuk konektor B ini menggunakan T568A. Ya, di sini bisa dilihat di gambar. Kemudian untuk langkah-langkah praktikum bisa dilihat dalam video ini. Jadi alat-alat dan bahannya itu ada crimping atau crimping tool. Kemudian ada LAN tester, pemotong kabel, kemudian ada RJ45, dan yang terakhir ini adalah kabel UTP.
Untuk strike through itu menggunakan konektor 1 dan 2 bertipe sejenis. Yang pertama itu menggunakan T568B. Jadi warnanya adalah paling kiri itu pin 1 itu adalah putih oranye. Selama ini sudah dipotong ya, lalu dirapikan, diurutkan sesuai dengan tipe T568B. Kemudian dirapikan di ujungnya biar rata. Kemudian dimasukkan ke dalam RJ45. Itu diusahakan dimasukkan secara bersamaan. Kemudian dikunci dengan menggunakan crimping tool ya. Jadi RJ45 ini digunakan sekali. Jika ada kesalahan, RJ45 ini sudah tidak bisa digunakan. Harus diganti dengan yang baru. Kemudian untuk konektor 2 itu diulangi langkah yang pertama tadi. Jadi konektor 1 dengan konektor 2 itu sama. Ada pengujiannya ya menggunakan tester. Jadi bisa dilihat ini urutannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu secara terurut. Untuk crossover itu konektor 1 dengan 2 itu bertipe berbeda ya. Yang untuk konektor 1 itu saya menggunakan T568A. Pertama kita potong kabel UTP-nya itu sekitar 1,5 cm. Kemudian diurutkan dimulai dari kiri itu adalah warna putih hijau atau yang berfungsi sebagai pengantar data. Kemudian dipotong, dirapikan dengan menggunakan crimping tool. Kemudian dimasukkan ke dalam RJ45. Pastikan secara bersamaan masukin. Kemudian dikunci dengan menggunakan crimping tool. Untuk konektor 2 itu ulangi langkah seperti pembuatan konektor T568B. Jadi urutannya itu yang kiri itu adalah warna putih oranye. Kemudian lakukan tester menggunakan lamp tester. Jadi bisa dilihat urutannya itu berbeda dengan strike through. Jadi pada crossover ini mengikuti alur laju penyilangan ya antara warna oranye dengan warna hijau. Nah, untuk hasil pengujiannya ya itu tadi menggunakan lamp tester. Jadi di sini warna merah ini adalah port female yang untuk RJ45. Untuk yang kuning ini adalah RJ11 yang kecilan. Kemudian untuk hasil tangkap LED indikator lamp tester ini menunjukkan bahwa untuk strike through dengan konektor T568B untuk konektor 1 dan konektor 2 itu adalah T568B ya, jadi sama. Jadi urutan flux LED yang tadi ditangkap itu dimulai dari 1 sampai 8 secara berurutan. Kemudian untuk tipe crossover ini menggunakan konektor 1 dengan tipe 568B, kemudian konektor 2 itu menggunakan T568A. Jadi untuk T568B ini dimulai dari warna putih orange. Untuk T568A ini menggunakan putih hijau. Jadi bisa dilihat ini urutannya. Yang tadi ini jika konektor T568B menunjukkan di LED pertama, maka yang satunya akan berada di nomor 3. Begitupun juga seterusnya. Nah, demikian penjelasan yang mengenai pengkabelan UTP. Saya ucapkan terima kasih.